kisah, di kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja Prabu Tapak Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak murung. Ada apa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta Dinda. Dinda berpikir demikian Kanda, akan tetapi Dinda bingung memilih Purbasari atau Purbararang. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapak Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Pardayang kemana sih? Apakah mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Cepat sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Raja. Cepat! Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden suruh ke kerajaan segera sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari dibanding aku untuk menjadi ratu. Padahal kan, jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya Dinda lah yang jadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita kutuk adikmu itu? Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Kironde untuk meminta ramuan jahat. Pagerangan Purbararang dan Indrawijaya kalian datang di sini. Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baik. Campurkan ini kepada minumannya. Terimalah ini sebagai imbalannya. Baik. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Kironde ke dalam minuman Purbasari, Purbasari. minumlah. Aku membawakannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi terasa sangat panas dan gatal sekali? Ih, ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi buru rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan. Aku harus sampaikan kabar ini kepada Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Mungkin inilah keputusan dari Ayahanda. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para luhur pasti murka karena bukan hanya Purbasari yang terkena kutukan, melainkan seluruh kerajaan ini. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya kita asingkan Purbasari dari kerajaan. Jika memang itu yang terbaik, Purbasari rela bila tata kerajaan jatuh di Purbararang. Akhirnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Yang sabar ya Tuan Putri, semoga Tuhan selalu melindungi Putri. Terima kasih Nisari sudah menguatkanku. Tuan Putri jangan khawatir, Maka akan kemari dan membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nih. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami sedang kesusahan Ratu. Ya Ratu, kami sudah 3 hari tidak makan. Sudikah Ratu memberikan kami sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Emang kalian itu siapa? Meminta makan kepada Ratu. Daya, cepat usir mereka. Ratu, tolong kami Ratu. Ratu. Nih, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari yang Nisari. Baiklah, aku antarkan sekarang.
Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya, Putri Purbararang. Iya benar. Sifatnya bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Ya, pantasan saja Prabu Tapak Agung lebih memilih Putri Purbasari daripada Putri Purbararang. Lantas kenapa Putri Purbasari diasingkan? Kau tidak tahu, Putri Purbasari sifatnya buruk rupa. Jangan-jangan Putri Purbasari diguna-guna oleh kakaknya. Terimalah Tuan Putri, hamba bawa makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Pada saat di perjalanan kemari, hamba mendengar warga mengeluhkan sikap Putri Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini warga sedang mengalami kelaparan. Kalau begitu, berikan makanan itu kepada mereka. Tapi Tuan Putri, aku masih menyimpan makanan sisa yang kemarin. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku juga sedang membutuhkan makanan itu. Siapa kamu? Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan menyakitimu. Kamu juga bisa bicara. Aku sebenarnya belum gila, aku dikutuk karena membuat kesalahan. Aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Aku melihatmu kelaparan, ambillah pisang. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja Purbasari. Oh baiklah Putri Purbasari. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka main bersama dan hingga pada akhirnya suatu hari Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri ikutlah aku ke danau dan basuhlah tanganmu. Baiklah. Wah, ajaib sekali. Kutukanku sudah hilang. Cobalah Lutung. Mungkin kutukanmu akan hilang sepertiku. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang ketika menemukan cinta sejati. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Iya, kutukannya sudah menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Tidak nih, apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Prabu sudah sangat merindukan Tuan Putri. Tolong pertimbangkan lagi Tuan Putri. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Lutung harus ikut aku ke kerajaan. Baiklah. Wah, Putri cantik sekali ya. Iya nih, cantik sekali. Ada untungnya. Hai Purbasari, mungkin kau telah sembuh dari kutukanmu, tapi tidak semudah ini untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai syarat. Persyaratannya, kita adu kegagahan dan ketampanan pangeran. Mana pasanganmu Purbasari? Tunjukkanlah. Ini kak pasanganku. Hahaha, pasanganmu seorang Lutung. Iya kak, aku sangat mencintainya. Hah? Mahkotaku kemana? Kanda, apakah aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Adikku, maafkan aku. Tidak kak, aku sudah memaafkanmu sejak dari dulu. Tinggallah bersamaku. Terima kasih adikku. Sama-sama. Cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya,
Namun, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangannya, namun tetap bertahan dan tetap menerimanya. Kita tidak perlu alasan untuk jatuh cinta, karena mencintainya adalah suatu pilihan. Nyawela. Kanda, bagaimana ini? Kanda ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda. Kang dengan Putri Purbasari. Ya pantasan saja. Goyang aku pegang. Tidak. Dengan Putri Purbasari. Pantas saja. Apa dia mai kamu dah. Aku mempunyai persyaratan. Siapa? Ini Kak, pasar Ada apa gerangan Purbararang dan Indrawijaya kalian datang ini? Buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Ada apa gerangan?